Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan tentang analisis perancangan perusahaan pada rumah makan McDonald Corporation. Berikut tim sukses pada Yang itu gue penjelasan pakai kali jas ini. bukan pakai Yang pertama ada Rizky Novitasari sebagai CEO. Yang kedua ada Mahesa Eka Cipta. Yang ketiga ada Dimas Satria Putra. Yang keempat ada Ahmad Kurniadi. Yang kelima ada Hidayatullah. Berikut saya akan menjelaskan latar belakang dari McDonald. McDonald Corporation adalah perusahaan makanan cepat saji Amerika yang didirikan pada tahun 1940 sebagai restoran yang dioperasikan oleh Richard and Maurice McDonald di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Hampir di setiap negara di mana McDonald hadir, di sana pihak pengembang pusat selalu berpikir bagaimana menghadirkan alternatif promosi yang mampu menjangkau konsumen yang lebih. Tidak hanya iklan dari televisi, promosi juga dilakukan dalam bentuk lain seperti adanya event internal, pemberian bonus, adanya hadiah lucu, hingga menghadirkan produk yang baru dan sesuai dengan minat pasar lokal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas Satria Putra. Yang kedua yaitu ada tinjauan pustaka, di mana ini berisi aspek-aspek yang mempengaruhi analisis perancangan perusahaan. Yang pertama yaitu aspek kajian dalam evaluasi peluang usaha, yaitu di mana evaluasi adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Evaluasi usaha prinsip dasar utamanya adalah membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang telah dicapai pada akhir masa produksi. Yang kedua yaitu aspek teknis, operasional, dan teknologi perusahaan, di mana tujuan studi aspek ini adalah untuk meyakini apakah secara teknis dan pilihan teknologi rencana bisnis dapat dilaksanakan secara layak atau tidak layak, baik pada saat pembangunan proyek ataupun operasional secara rutin. Yang ketiga yaitu aspek pemasaran perusahaan dan peluang pasar konsumen. Aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis adalah segala hal yang menyangkut ada tidaknya peluang pasar untuk sebuah produk yang akan dibuat oleh sebuah perusahaan. Sehingga aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis adalah hal pertama yang paling penting untuk dianalisis. Yang keempat ya ada aspek finansial dan accounting perusahaan. Dalam proses mengkaji kelayakan bisnis atau proyek dari aspek finansial, pendekatan konvensional yang digunakan adalah menganalisis perkiraan arus kas keluar dan masuk selama umur proyek atau investasi, yaitu menguji dengan memakai kriteria seleksi. Sistematika analisis aspek finansial mengikuti urutan sebagai berikut. Menentukan parameter dasar, menentukan biaya investasi, proyeksi pendapatan, membuat model, menyusun kriteria penilaian, melakukan penilaian, analisis risiko, dan pengambilan keputusan. Yang kelima yaitu aspek persaingan atau kompetitor perusahaan. Persaingan adalah usaha untuk memperhatikan keunggulan masing-masing yang dilakukan perseorangan atau badan hukum dalam bidang perdagangan, produksi, dan pertahanan. Berikut adalah aspek-aspek persaingan usaha yang perlu diketahui pelaku usaha dalam memenangkan persaingan pasar, yaitu yang pertama, ancaman masuknya pendatang baru, yang kedua, ancaman dari produksi substitusi, yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli, yang keempat, kekuatan tawar-menawar pemasok, dan ada business model tools. Next. Next. Baik. Yang kali ini akan dijelaskan oleh Mahesa Eka Cipta.
Saya akan menjelaskan komponen profil, yaitu ada sejarah perusahaan McDonald di Indonesia, logo perusahaan, visi misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, produk and service perusahaan, and noble purpose. Yang pertama ada sejarah perusahaan. Sejarah perusahaan, saudara kandung Richard and Moritz McDonald membuka McDonald pada tahun 1940 North Street di West 14 Street dan di San Bernardino, California. Maskot asli McDonald adalah topi koki di atas hamburger yang disebut Speedy. Pada tahun 1962, Golden Arches menggantikan Speedy sebagai maskot universal. Maskot badut Ronald McDonald diperkenalkan pada tahun 1965. Yang kedua, ada sejarah McDonald di Indonesia. Restoran McDonald pertama di Indonesia terletak di Sarinah, Jalan MH Tamrin nomor 11, Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Dibuka pada tanggal 21 Februari 1991. Restoran McDonald untuk pertama kalinya membuka toko di luar Pulau Jawa, yakni di Medan Mall, Pusat Pasar Medan, Kota Medan, dibuka pada tanggal 23 September 1994. Yang ketiga itu ada logo perusahaan. McDonald adalah merek global teratas yang terus-menerus berada di peringkat bersama beberapa rantai makanan cepat saji yang paling populer di dunia. Saat ini, dengan beberapa waralaba beroperasi dengan sukses di hampir setiap negara, logo ikon McDonald menjadi sangat identik dengan kecintaan Amerika terhadap burger, kentang goreng, dan es krim. Kisah desain logo McDonald saat ini sama menariknya dengan penawaran mereka. Secara alami, kisah menarik dari evolusinya membutuhkan sedikit penjelasan. Dalam laporan ini kami menggali beberapa versi awal desain logo icon McDonald dan bertahap dalam evolusi sampai saat ini. Berikut adalah beberapa logo McDonald. Dari yang pertama itu ada The Winky Tubby Chef, dibuka oleh saudari Richard dan Morris McDonald di San Bernardino, California pada tahun 1940. Selama masa itu, barbecue dan burger adalah salah satu spesialis McDonald. Yang kedua ada logo The Iconic Golden Arches. Pada tahun 1952, McDonald bersama saudaranya menyewa pembuat tanda George Dexter untuk memasukkan dua logo lengkungan emas kuning raksasa di kedua sisi bangunan. Jika dilihat dari sudut tertentu, lengkungan kuning menyerupai huruf M, namun lengkungan emas ini akhirnya ditambahkan ke desain logo perusahaan McDonald ketika Ray Kroc mengakuisisi perusahaan pada tahun 1961. Yang kedua ada Alternation in the Golden Arches. Pada tahun 1970, Golden Arches menjadi langsung dikenali dan membantu perusahaan menjadikan sebagai salah satu merek yang paling dicari sejak itu pada tahun 2010. Desain menjalani beberapa iterasi dan desain ulang. Dan logo didesain ulang. Yang terakhir ada logo terbarunya The I Love It dari McDonald. Logo resmi McDonald Corporation Golden Arches, saya menyukainya, muncul ketika kampanye iklan McDonald yang dibuat oleh Heye and Partner pada tahun 2003 membuat sejarah di Jerman, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Berikut adalah visi misi perusahaan. Visi McDonald adalah menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Untuk mencapai visi ini, McDonald selalu menjamin mutu produk-produknya.
memberikan pelayanan yang memuaskan, menawarkan kebersihan dan keamanan produk pangan serta nilai tambah lainnya. Berikut isinya. Yang pertama, menjadikan perusahaan terbaik bagi semua karyawan kami di setiap komunitas di seluruh dunia. Yang kedua, menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul bagi setiap konsumen kami di setiap restoran cabang McDonald. Yang keempat, itu ada struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi yang dilakukan oleh McDonald Corporation adalah struktur organisasi divisional yang merupakan salah satu struktur organisasi yang paling banyak digunakan oleh perusahaan Amerika Serikat. Struktur organisasi yang digunakan cabang McDonald di Indonesia adalah struktur organisasi garis di mana manajemen puncak yakni store manager memegang peranan yang besar. Berikut ada produk and service perusahaan. Yang pertama ada paket hemat, yaitu merupakan paket yang terdiri dari satu produk makanan dan satu produk minuman. Paket hemat ini memberikan keuntungan pada pelanggan yaitu harga yang lebih murah dibandingkan dengan membeli harga satuan, sedangkan perusahaan dapat meningkatkan penjualan produk paket hemat. Terdiri dari paket hemat satu, yaitu cheeseburger dan medium drink. Yang kedua ada paket hemat 2, chicken burger and medium drink. Yang ketiga ada fillet. Yang paket hemat ketiga itu ada fillet of fish burger and medium drink. Berikutnya akan dijelaskan oleh Rizky Novitasari. Maaf, akan dijelaskan oleh Dimas Satria Putra. Ya, kali ini ada di bab 4 yaitu teknisi operasional dan teknologi perusahaan. Yang pertama ada lokasi usaha. Lokasi usaha itu yang pertama harus ada identifikasi daerah usaha, akses ketersediaan bahan baku, letak pasar konsumen yang dituju, yang D sumber tenaga listrik dan air, tenaga kerja, SDM dan masyarakat sekitar, terus fasilitas transportasi seperti angkot, bus, ojol, dan lain-lain, dan ekspedisi seperti Tiki, JNE, JNT, Si Cepat, dan lain-lain. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan yaitu rencana perluasan usaha. Nah, di sini kita bisa lihat skala operasional atau luas produksi, seperti flowchart yang ada di sebelah kanan. Lalu ada jenis teknologi. Yang pertama yaitu peralatan dan mesin yang digunakan, yaitu seperti mesin es krim, mesin kasir, mesin minuman, mesin penghangat makanan, kompor, gorengan stainless steel, meja kayu kasir, dan meja preparation stainless steel dapur. Yang kedua yaitu sosial media perusahaan, yaitu ada Instagram, Twitter, dan Facebook. Yang ketiga, spesifikasi gadget yang digunakan, seperti laptop, smartphone, Android, TV LED, WiFi, radio, dan e-wallet. Nah, di sini ada yang keempat, proses produksi. Dari input, proses, hingga output. Bisa dilihat dari flowchart yang ada. Lalu, next. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Novitasari. Di sini ada bagian pemasaran perusahaan dan peluang pasar konsumen. Nah, di sini ada macam-macam. Yang pertama ada produk. Nah, produk itu dari keunggulan barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan, keunikannya dan bagaimana produk ini membuat keuntungan dan konsumen melakukan pembelian ulang. Di produk tersebut ini ada memiliki beberapa. Yang pertama ada position, label, merek, dan warna, dan juga kemasan. Nah, dalam kemasan ini
Dia berbahan karton dan kertas. Terus untuk warna, McDonald memiliki dua warna, yaitu warna merah dan warna kuning. Nah, dalam warna merah dan kuning ini membuat konsumen merasa lapar dan mendorong konsumen untuk membeli produk yang mereka jual, dan sekaligus membuat konsumen merasa bahagia. Lalu merek di McDonald ada merek dagang dari perusahaan ini dikenal dengan McDonald. Untuk label dari McDonald ini berbentuk huruf M. Nah, lalu untuk positioning, McDonald restoran yang mendekatkan konsumen kepada kebutuhan primer, kemudahan jasa layanan servis, dan kepuasan perilaku gaya hidup modern. Yang kedua ada price atau harga. Nah, pada harga ini adalah suatu hal penting. Perusahaan akan melakukan hal yang penuh pertimbangan karena penetapan harga akan mempengaruhi pendapatan total dan biaya perusahaan. Karena faktor utama penentu yang harus diputuskan sesuai dengan pasar sasaran serta pelayanan dan persaingan yang ada. Di McD ini memberikan harga yang cukup terjangkau untuk para konsumen dan pelanggannya. Yang ketiga ada promotion atau promosi. Dalam strategi penetapan harga bundel, McD menawarkan makanan dan bundel produk lainnya untuk harga yang didiskon. Dan dibandingkan dengan membeli setiap item secara terpisah. Contohnya seperti Happy Meal atau Extra Value Meal. Lalu perusahaan menggunakan harga yang tampak jauh lebih terjangkau daripada membuatkannya ke dolar terdekat. Strategi penetapan harga ini membantu mendorong konsumen untuk membeli produk perusahaan berdasarkan persepsi terjangkauannya. Dalam penetapan harga penetrasi, setiap mengeluarkan produk baru, McD selalu memberikan harga yang relatif murah agar dapat memasuki pasar dengan mudah. Contohnya pada gambar di mana harga semangkuk nasi dan daging ayam hanya seharga 15.000. Lalu media yang digunakan untuk promosi di McDonald ini, McD menggunakan strategi seperti iklan, post promosi, public relation, dan direct marketing. Dalam skema interaksi dengan konsumen, McDonald ini menyebarkan secara viral di berbagai media dan respon dari kampanye ini meningkatkan secara dramatis yang mulai mengurangi adanya pesan negatif yang sebelumnya begitu melekat dengan McDonald. Di persaingan pasar yang dialami McDonald ini memiliki pesaing langsung dan pesaing yang tidak langsung, pesaing internasional dan internasional. Pesaing langsung, organisasi dalam industri yang sama, McD bersaing langsung dengan restoran cepat saji seperti KFC, Wendy's, dan Burger King. Dan dalam persaingan tidak langsung, McDonald's mencakup seperti Pizza Hut, Dunkin' Donuts, Jeko, Starbucks, Domino's Pizza. McD bersaing dengan pasar resto, take out, dan casual yang terfragmentasi. Secara internasional, McD menghadapi persaingan dari beberapa rantai makanan cepat saji terbesar di samping pesaing regional dan restoran lokal yang lebih kecil. Yang keempat, ada tempat atau saluran distribusi. McD mendistribusikan memerlukan produk yang tersedia untuk dibeli dan disebarkan pada pasaran. Lalu, McD memiliki stok kurang lebih 25 makanan dan 16 minuman untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga,
McD memiliki 14 bahan baku yang berbeda untuk stok. Dan yang terakhir, memproses pesanan kurangnya 5 orang untuk sampai ke pesanan. Yang kelima, ada partisipan atau SDM penggerak usaha. Di McD dimulai dari ordering atau pemesanan, di mana akan disesuaikan dengan jumlah pemakaian atau bisnis dan jumlah yang akan digunakan berapa. Karena order atau pemesanan harus menyesuaikan dengan inventory yang ada di warehouse. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi stock out. Yang keenam, ada proses. Dalam hal ini, McD melayani tiap konsumennya. Konsumen harus mengantri terlebih dahulu untuk mendapat pemesan. Kasir akan menanyakan apa yang ingin dipesan dan berapa jumlah yang ingin dipesan. Saat sudah memesan, konsumen tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan makanannya, karena McD adalah salah satu restoran cepat saji yang dalam menyajikan makanan dengan cepat, tapi tetap dengan rasa yang enak. Pembayaran pun dapat dilakukan di saat itu juga. McD juga menyediakan berbagai macam jenis pembayaran. Dan McD juga menyediakan layanan seperti drive-thru dan delivery. Yang terakhir ada physical evidence atau lingkungan fisik. Bangunan merupakan bagian dari bukti fisik karakteristik yang menjadi persyaratan yang bernilai tambah bagi konsumen dalam perusahaan yang memiliki karakter. McD ini memiliki bangunan bercorak putih dengan sedikit aksen abu-abu dan merah. Tak lupa dengan logo M khas yang McD. Ruangan di dalamnya pun sangat nyaman. Terdapat toilet, ruangan indoor dan outdoor. Fasilitasnya terbilang sangat lengkap. Bahkan di beberapa outlet terdapat ruangan khusus untuk anak-anak bermain. Next. Selanjutnya ada aspek finansial dan accounting perusahaan. Di sini ada 4 finansial dan accounting perusahaan di McDonald's. Pertama ada laporan laba rugi, kedua ada neraca keuangan, ketiga ARKAS, dan keempat rasio. Pada 2021, tanggal 30 bulan 6, McDonald mendapatkan sekitar 58.087,9. Lalu di tanggal 31 bulan 3, dia mendapatkan 5124,6. Di bulan 12 tanggal 31, McDonald mendapatkan 53.13,8. Itu di tahun 2020. Dan di bulan 9, McDonald mendapatkan 54.18,1. Yang kedua, neraca keuangan. Pada periode akhir tahun 2021, bulan 6 tanggal 30, McDonald mendapat aset lancar sekitar 5701,2. Dan di bulan 3 tanggal 31, McD mendapatkan 54,67,9. Lalu di tahun sebelumnya, di bulan 12 tanggal 31, McD mendapatkan 6243,2. Di bulan 9 tanggal 30, McD mendapatkan 6736,1.
Yang selanjutnya ada arus kas. Di arus kas ini, McD tahun 2021 bulan 6 tanggal 3 dia mendapatkan laba bersih sekitar 3756,5, sedangkan kas dari aktivitas operasi mendapatkan 3857,2. Lalu di tahun 2021 tanggal 31 bulan 3 laba bersih McDonald hanya mendapatkan 1537,2 dan kas aktivitas operasinya hanya mendapatkan 2124. Di tahun sebelumnya, bulan 12 tanggal 31, McD mendapatkan laba bersih sekitar 4730,5 dan kas aktivitas operasinya mendapatkan 6265,2. Di bulan 9 tanggal 30 laba bersih mendapatkan 3353,3 dan kas aktivitas operasinya mendapatkan 4072,4. Dan yang terakhir adalah rasio dari perusahaan McDonald. Rasio di McDonald mendapat 34,75 dan dia memiliki dividen yang imbal hasilnya sekitar 2,29%. Next. Ini di tabel ini adalah tabel laba yang dimiliki perusahaan McDonald. Next. Ini adalah tabel dividen yang sebelumnya saya beritahukan. Next. Ya, kali ini yang terakhir yaitu Business Model Tools dan Business Processing Modeling. Notation. Yang pertama yaitu Business Model Tools. Business model ini adalah bisnis yang dipakai oleh kelompok kami, yaitu Business Model Canvas merupakan bisnis adalah sebuah tools yang dikembangkan oleh Osterwalder dan Pigneur pada tahun 2019. Dikembangkan untuk membantu organisasi bisnis dan perusahaan pemula untuk memetakan dan melakukan analisa terhadap model bisnis mereka. BMC mengubah konsep bisnis yang rumit menjadi sederhana yang ditampilkan pada satu lembar kanvas berisi rencana bisnis dengan 9 elemen kunci yang terintegrasi dengan baik di dalamnya, mencakup analisis strategi secara internal maupun eksternal. Elemen-elemen itu terdiri yaitu customer segment, value propositions, dan channels, customer relation, revenue stream, key resource. Terus yang ketujuh, key activities. Yang ke-8, key partners. Yang ke-9, cost structure. Selanjutnya, yaitu yang kedua, business process modeling notation. Ya, tujuan dari BPMN adalah untuk mendukung manajemen proses bisnis baik untuk pengguna teknis dan pengguna bisnis dengan menyediakan notasi yang intuitif untuk pengguna bisnis, namun dapat mewakili semantik proses yang kompleks. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.